Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Maharani Bintang Nagari di Realita on the Street episode 37. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, kali ini tim Realita on the Street menjumpai Starco Handicraft, salah satu kerajinan batok kelapa yang berada di Desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Kerajinan ini sudah meraih banyak penghargaan, salah satunya mendapat penghargaan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Penasaran seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana batok kelapa yang biasa kita anggap sebagai limbah kini bisa diubah menjadi karya seni yang bernilai tinggi serta memiliki fungsi yang beragam. Aku akan berkunjung ke rumah produksi Starco Handicraft yang telah berkarya selama lebih dari 26 tahun. Penasaran bagaimana dengan prosesnya? Yuk ikutin aku terus! Sekarang aku sudah berada di lokasi produksi Starco Handicraft, tepatnya di Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Nah, mau tahu apa aja kan produk yang dihasilkan dan bagaimana proses pembuatannya? Penasaran kan pastinya? Yuk ikutin aku terus! Starco Handicraft adalah salah satu kerajinan kreatif batok kelapa yang terletak di Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Starco Handicraft berdiri sejak tahun 1998. Berawal dari pemerintah Kabupaten Pekalongan yang saat itu sangat membutuhkan banyak pengrajin untuk membuat sebuah kancing. Yang kemudian ada salah satu pengrajin yang bernama Bapak Kasnari yang menghampiri Pak Sutarko untuk membuat kerajinan kancing. Awalnya produk yang dihasilkan hanya sebuah kancing batik saja. Namun seiring berjalannya waktu, tenaga pikiran Starco Handicraft sudah mulai berkembang dan menghasilkan berbagai produk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan kerajinan yang terbuat dari batok kelapa lainnya. Apa aja yang dibuat? Pertama kita bikin untuk kebutuhan batik kan kancing ya. Kancing dari ukuran 10 mili untuk baju sampai aksesoris untuk batik ada yang sampai seperti gesper itu sampai 9 cm itu awalnya itu kita berkembang sampai bikin tas, bikin dompet, bikin tempat tisu ya. Basic saya itu semuanya kerajinan yang terbuat dari limbah batok kelapa saya bikin semua gitu. Produk Starco Handicraft sudah dipasarkan di luar kota hingga daerah Jabodetabek. Untuk harga produk mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000 tergantung tingkat kesulitan dari pembuatannya. Proses produksinya pun hanya memakan waktu 2-3 harian saja loh Sobat Realita. Penghargaan yang sudah diraih juga sudah banyak sekali. Mulai dari tahun 2004, beliau mendapatkan rekor muri sebagai pembuat tas tempurung terbesar di Indonesia hingga di tahun 2019 masuk nominasi pemenang utama dan mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. Bahkan beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terus lagi 2011 saya main lagi mewakili provinsi juga Jawa Tengah. Alhamdulillah saya masuk nominasi 7 besar. Saya dapat penghargaan presiden waktu itu zaman Pak SBY itu Pak Karti presiden itu yang penghargaannya ditandangi menteri, tapi yang ngasih Pak SBY di istana, saya sama istri ke sana. Terus
lagi 2013 saya nyiptakan lagi mesin untuk bikin batok bisa kotak itu, untuk bikin mosek gitu. Alat itu dilombakan juga saya juga juara juga itu. Terakhir saya ikut lagi bikin kancing yang motif bakar itu 2014 saya udah bikin, tapi saya baru berkenan ikut lomba itu 2019. Itu yang limbah dari kayu untuk bikin kapal itu kita bikin kancing permintaan dari Batik Madong itu sistem bakar itu. Alhamdulillah saya masuk nominasi pemenang utama itu. Pak Sutarko berharap kerajinan batok kelapa khususnya untuk daerah Pekalongan ini bisa berjalan dengan lancar. Meskipun dari pihak keluarga tidak ada yang melanjutkan. Akan tetapi Pak Sutarko ingin orang yang berada di luaran sana bisa melanjutkan hasil kerajinan batok kelapa yang ada di Starco Handicraft. Nah, gimana nih Sobat Realita on the Street? Itu tadi beberapa produk dan proses pembuatan kerajinan kreatif dari batok kelapa yang dibuat oleh Starco Handicraft. Sangat menginspiratif sekali bukan? Mari memanfaatkan bahan-bahan sederhana menjadi kerajinan kreatif yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Terima kasih ya Sobat Realita on the Street sudah menemani aku, Fidial Zalfa, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, zaman sekarang banyak kafe yang dibangun dengan tema modern serta mengambil menu yang kekinian. Namun tidak dengan Pondok Kopi Lebo, salah satu kafe di Desa Lebo, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, yang menawarkan suasana seperti zaman dulu. Salah satu daya tariknya adalah kopi susu Lebo. Penasaran seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, buat kalian pecinta kopi atau sekedar pengen ngopi cantik, aku ada rekomendasi nih. Pondok Kopi Lebo dengan suasana yang estetik yang pastinya bakalan cocok banget masuk list cafe favorit kalian. Lokasinya ada di Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Penasaran gak sih seperti apa? Yuk ikutin aku terus! Pondok Kopi Lebo, salah satu kafe yang bertempat di Jalan Srondo, Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Berdiri sejak tanggal 20 Februari 2020 hingga sekarang, kafe ini melayani pengunjung dari pukul 3 sore hingga 1 dini hari. Permisi Kak, aku mau pesen. Yang bestseller di sini apa ya Kak? Kalau minuman di sini ada kopi susu Lebo, kalau makanan ada singkong keju. Boleh Kak, aku pesen itu aja. Oh iya, atas nama siapa? Muslimah Kak. Boleh ditunggu dulu Mbak ya. Terima Nanti kasih diantar Kak. ya. Iya. Sama-sama. Nah, Sobat Realita on the Street, kali ini aku pesen yang bestseller di sini ada kopi susu Lebo dan singkong keju. Yuk temenin aku cari tempat duduk sambil nunggu pesenannya jadi. Permisi Mbak. Silakan Pesanannya, Kak. Mbak. Ayah, terima kasih. Kopi susu Lebo sama singkong keju. Monggo silakan. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah pemirsa, pesanan aku udah datang nih. Ada kopi susu Lebo sama singkong keju. Gimana rasanya? Yuk cobain.
Tekstur dari singkong yang crispy di luar dan lembut di dalam ini enak banget dipaduin sama manisnya susu dan gurihnya keju. Sayang banget nih buat kalian lewatkan. Oke, sekarang kita ke kopi susu lebo. Di sini ada kopi, susu, gula aren, sama toppingnya. Rasa kopinya kuat, gula arennya khas, ada susu dan toppingnya ini cocok banget dinikmatin sama singkong keju yang aku makan tadi. Di sini terdapat berbagai menu, mulai dari makanan ringan seperti roti Mariam, kentang goreng, singkong keju, dan masih banyak lagi. Ada juga varian minuman yang ditawarkan mulai dari non-kopi dan kopi dengan ciri khas tersendiri seperti kopi susu lebo, kopi tubruk Nusantara, dan lainnya. Kalau kopi susu lebo itu di sini sebenarnya kopi susu aren, nanti ada tambahan toppingnya. Itu biasanya anak-anak muda yang sering membeli kopi susu lebo itu. Menu Pondok Kopi Lebo masih dalam kategori terjangkau loh pemirsa, mulai dari 13 hingga Rp20.000 saja. Pondok Kopi Lebo menghadirkan nuansa klasik dan otentik dengan arsitektur rumah joglo serta dilengkapi dengan berbagai furnitur antik yang merupakan koleksi dari pemilik kafe, membuat kesan menarik bagi pengunjung. Yang menarik di tempat ini dari suasananya, terus ya sunyi gitu, tempatnya enak. Tak hanya kalangan anak muda, para orang tua bahkan anak-anak juga turut mendatangi Pondok Kopi Lebo ini. Bagi pemirsa yang suka nongkrong atau kumpul bareng keluarga, Pondok Kopi Lebo bisa banget nih masuk rekomendasi kafe yang unik dan terjangkau. Wah, gimana nih pemirsa? Suasananya nyaman dan sejuk kan? Suasana di sini bakal ngingetin kalian sama suasana zaman dahulu. Buat kalian yang suka nongkrong sambil ngemil, bisa banget nih mampir ke sini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muslimah beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Selain informasi mengenai Starco Handicraft dan Pondok Kopi Lebo, tim Realita on the Street juga akan mengajak Anda menelusuri pesona wisata bernuansa alam bernama Eco Park yang menawarkan kolam renang dengan air yang masih alami, taman yang luas, dan tentunya ramah anak. Wisata ini bertempat di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang menambah daya tarik wisatawan untuk menikmati hari libur bersama keluarga. Seperti apa pesonanya? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi, Pak. Ini harganya tiketnya berapa, Pak? 7.000. Oke, ini Pak. Amit. Ya. Oke. Halo Sobat Realita on the Street, kali ini aku bakal ajak kalian seru-seruan di salah satu tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Batang, Eco Park namanya. Di sini mempunyai berbagai macam daya tarik seperti pemandangan yang asri dan sumber mata air yang mengalir. Selain itu, di sini juga terdapat wahana permainan untuk anak-anak loh Sobat. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin aku terus. Di tengah rutinitas yang padat, Eco Park bisa menjadi salah satu destinasi wisata alam yang cocok untuk berlibur bareng keluarga. Bertempat di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Eco Park menyuguhkan kolam renang dengan sumber mata air yang alami dan pemandangan yang asri. Setelah ada sejak zaman Belanda, Eco Park mulai dikelola dengan baik di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Batang pada tahun 2013. Pengelolaannya itu dari pemerintah daerah, yaitu Pemda Kabupaten Batang, Mas. Ya, dari sana untuk pengelolaannya atau segala sesuatunya dikendalikan dari Pemda. Nah Sobat, jangan khawatir buat kamu yang bawa ke sini sama keluarga, karena di sini juga terdapat wahana permainan untuk anak-anak.
Buka setiap hari Rabu sampai hari Minggu mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau yaitu Rp7.000 saja. Pengunjung sudah bisa menikmati segaran wisata alam Ekopark loh pemirsa. Tidak hanya menawarkan kolam renang, Ekopark juga menyuguhkan mata air peninggalan Belanda yang masih sangat terjaga. Selain itu, wisata ini juga menawarkan berbagai wahana permainan anak dan taman yang luas. Pengunjung bisa menggelar tikar untuk sekedar berbincang dan mengisi waktu luang biar libur bersama keluarga. Biasa sama keluarga kan, karena memang di hari Minggu ngisi waktu luang juga, jadi pengen berwisata di daerah Bandar kan banyak kolam renangnya, jadi pas banget kan pas libur keluarga sama saudara-saudara juga. Sobat Realita, tunggu aku dulu ya. Puas bermain air pastinya perutkan rasa lapar bukan? Tapi jangan khawatir pemirsa, karena Ekopark juga menyediakan berbagai warung kuliner. Selain itu, terdapat penyewaan baju renang, penyewaan ban, dan tikar dengan harga yang terjangkau, serta fasilitas lainnya seperti musola dan tempat parkir yang luas. Wah, seru sekali ya pemirsa, bisa berenang sekaligus cuci mata, menikmati pemandangan, cocok banget nih untuk menghilangkan penat. Setelah kita berenang, bermain, dan mengulik sejarah tentang wisata Ekopark, enaknya kita makan nih. Yuk! Gimana Sobat Realita? Seru banget bukan? Ekopark bisa nih jadi tempat rekomendasi untuk berlibur bareng keluarga. Tempatnya sejuk dan asri, cocok untuk melepas penat. Tentunya wisata ini juga ramah anak loh Sobat. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Saya Fata, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai wisata Ekopark sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 37 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Maharani Bintang Nagari, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.